Kalau saya menyebutkan manusia pada umumnya, Mhm. mereka kebanyakan yang nggak pernah puas gitu ya dengan apa yang mereka misalnya miliki saat ini. Dan itu sudah disebutkan di dalam agama gitu, kalau manusia itu diberikan satu gunung emas, ya, dia pengen gunung yang berikutnya. Ya nggak mungkin dong, agama salah gitu. Ya, mendeskripsikan sifat manusia yang nggak pernah ada puasnya gitu. Nah, tapi yang kamu bilang tadi, kalau misalnya dia kesannya yang pasrah aja gitu ya, dengan apa yang dia miliki saat ini, ya dia mungkin dalam hati kecilnya, dia sebenarnya nggak puas gitu. Cuman ya, dia nggak pengen itu diketahui Hmm. oleh banyak orang. Itu normal. Ya, bahkan di agama pun juga disebutkan itu. Orang yang hebat itu bisa menutupi gitu kesusahannya dia. Bahkan orang-orang di sekelilingnya dia tuh nggak tahu bahwa dia lagi susah gitu. Dalam dalam keadaan yang baik-baik aja yang dia tunjukkan. Nah, itu orang yang hebat gitu. Dia nggak mau misalnya masa muka murung, muka berkeluh kesah. Dia yang ditunjukkan ke orang-orang di sekelilingnya dia dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, itu orang yang hebat kalau menurut saya. Ya. Tapi kan banyak orang yang intinya ya pengen kelihatannya susah biar orang-orang kasihan sama dia, terus mau nolongin dia. Ya saya nggak menyalahkan juga ya. Cuman ya maksud saya kalau ada orang yang seperti itu ya itu kurang ini aja sih, kurang elegan aja gitu. Ya, kayak gitu kan. Jadi soal itu ya. Kira-kira kenapa Pak manusia itu nggak pernah punya rasa puas? Emang udah bawaannya. Bawaan dari sananya. Iya, ya kan makanya manusia punya hawa nafsu. Hmm. Jadi itu adalah hal yang normal. Ya makanya kita punya agama kan sebagai guidance gitu. Sebagai tunjuk. Ya makanya seharusnya kita kalau tahu bawaan manusia itu dilingkupi oleh hawa nafsu, kita tahu bahwa hawa nafsu ini kalau kita nggak rem, ini akan membawa kita tuh kepada hal yang mudarat, ya. Nah makanya agama ini sebagai rem agar kita tahu kita jangan menuhankan hawa nafsu kita. Karena kalau sampai kita menuhankan hawa nafsu kita, pasti kita dibawa kepada hal yang akan menyesatkan diri kita sendiri gitu. Dan kita akan sulit untuk berputar arah. Nah, makanya saran saya sih jadikan agama ini benar-benar sebagai petunjuk kehidupan kita, pedoman kehidupan kita. Agar kita tahu mana yang kita perlu lakukan, mana yang kita tidak perlu lakukan. Nah, jadi kalau kita belajar agama, jangan hanya sekedar ritualnya saja. Tetapi kita harus belajar untuk paham. Kita jangan belajar agama itu pengen kayak kejar kebut semalam gitu. Kayak menjelang ujian aja baru belajar. Nah, tetapi kita harus jauh-jauh hari gitu. Mempelajari agama ini agar kita bisa selamat dalam kehidupan kita di dunia. Nah, itu jadi tujuannya bukan hanya sekedar mencari nilai lagi, tapi agar kita selamat. Itu, Feb. Tadi kan ngomongin kita nanya soal hawa nafsu dan kata puas gitu ya Pak ya. Apakah merubah gender dari laki-laki ke perempuan itu juga termasuk kata manusia tidak pernah puas akan ada yang dimiliki, akan apa yang dia miliki gitu? Kalau itu banyak faktor ya. Iya, makanya kalau kita bahas gitu ya, apa saja faktornya ini bakalan lama nih podcast ini selesainya. Waduh. Ya karena mengapa sih orang bisa punya pemikiran yang radikal gitu, yang misalnya dia tadinya laki-laki gitu kan, sekarang dia merubah penampilannya menjadi kewanita-wanitaan. Karena yang saya lihat, kadang orang itu
mungkin sejak kecilnya tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Nah, akhirnya dia memiliki pemikiran tuh yang nggak seharusnya gitu. Misalnya seorang anak laki-laki ya, sejak kecil dia jarang mendapatkan asuhan dari ayahnya. Dia lebih banyak sama ibunya. Si anak ini mungkin ketika dia diasuh sama ibunya, apakah ibunya mungkin juga terlalu sibuk di dapur, atau dia nggak memiliki banyak waktu dengan anaknya. Akhirnya anak ini tidak memiliki role model gitu. Bagaimana seharusnya dia berpenampilan seperti laki-laki gitu. Banyak anak-anak yang saya bingung gitu ya, waktu dia kecilnya. Padahal dia laki-laki nih. Padahal dia sudah jelas gitu. Seorang laki-laki ini seharusnya bagaimana sih ya? Dalam dia tuh berpenampilan gitu. Tetapi karena tidak ada yang membimbing, akhirnya si anak ini misalnya bermain sama boneka. Karena tidak ada yang pernah membelikan mobil-mobilan misalnya. Ya karena ayahnya ini tidak langsung turun tangan gitu dalam tumbuh kembang anak ini. Jadi kalau misalnya faktor si anak ini tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, ya wajar saja gitu kalau si anak ini ya memiliki pola pikir yang aneh gitu. Nah, tetapi kalau saya sih tidak mau misalnya di hadapan saya nih ada seorang laki-laki yang berpenampilan kewanita-wanitaan. Saya tidak pernah menghina. Saya tidak juga pernah istilahnya menyudutkan gitu orang tersebut. Ada teman saya beberapa yang seperti itu. Malahan saya sangat menjaga mulut saya gitu supaya saya nggak menghina, supaya saya tidak melecehkan. Saya tetap anggap dia tuh teman saya. Tetapi saya tahu batas karena orang-orang kayak gini kalau nggak diberikan batasan suka bablas gitu. Agar apa? Saya menemani mereka. Agar mereka tahu bahwa cara mereka itu salah. Mereka harus mau merubahnya gitu. Dimulai dari cara berpenampilannya dulu. Nah, kita misalnya punya teman yang seperti itu, ya kita harus sadar gitu. Ini orang perlu ditolong. Bukannya kita misalnya jauhi, kita lecehkan, kita hina, nggak boleh seperti itu. Nah, cuman kalau yang tadi kamu sebutkan di awal ya, mengenai kasus ini, itu tetap salah kalau menurut saya. Saya yakin dia tahu, itu kajian agama gitu. Kajian agama itu harus berpenampilan yang semestinya gitu. Nah, tetapi kok dia kayak kesannya malahan melecehkan. Ini yang saya kurang suka. Nah, tetapi kalau yang tadi kamu bilang itu, dari apa yang saya jelaskan, ya setiap orang itu punya kisah hidupnya mereka masing-masing yang berbeda. Ya, mengapa sih seseorang yang dia tadinya begini, akhirnya berubah menjadi begitu gitu. Ya sudah, kita nggak perlu gitu. Misalnya dengan kekurangan yang dia miliki, terus kita cari-cari kesalahannya. Bukannya kita tolong. Jadi harus dibedakan nih. Ya, saya bukannya pro terhadap orang yang kayak begitu gitu. Tetapi kita harus sadar, setiap manusia itu ya pasti punya kisahnya masing-masing. Yang kita juga tidak perlu mencari tahu kalau dia tidak mau menceritakannya. Ya karena kan setiap
orang tuh punya privasinya masing-masing gitu, yang kita nggak boleh langgar, kecuali dia yang cerita. Itu aja sih, Pak. Terus kira-kira nih Pak, ada orang nih mungkin datang ke Bapak, orang dari wanita ke pria atau pria ke wanita gitu bahasanya, nggak transgender sih, maksudnya kayak ya waria lah bahasanya gitu kan. Datang ke Bapak, terus ngomong, Pak Doni saya mau sembuh, maksudnya saya mau balik lagi, tapi saya nggak tahu caranya. Bapak kan ngomong kayak gimana? Ya ayo, banyak jalan menuju Roma. Ya, kita jangan istilahnya pas ada orang yang ingin bantuan dari kita, terus kita malahan menjauhinya. Anggap aja ini ajang amal buat kita gitu. Kalau kita mau melakukannya, kita kan bisa memberikan masukan-masukan yang kita ketahui, meskipun kita kekurangan ilmu gitu ya, kita bingung mau menasihatinya bagaimana, kita bisa mengajukan usulan ke dia. Kita bisa memberikan rujukan. Mungkin orang yang lebih paham, ya, itu kan lebih baik dibandingkan jawaban kita hanya nggak tahu gitu. Nah, jadi dari situ, Feb, ketika orang meminta bantuan kita, ya kita sebisa mungkin membantu dia, kecuali nggak ada cara yang kita ketahui, ya kita bisa memberikan rujukan misalnya. Jadi kita juga jangan sotoy gitu. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita jangan asal kayak gitu kan. Oke. Mungkin kata terakhir kali ya, kalimat terakhir langgar gitulah. Apa kata terakhir dari kamu? Kak, buat Bapak ya, nggak bisa. Saya pikir kamu memberikan kata-kata bijak untuk terakhir kalinya. Kebetulan Bapak Doni Adiguna ini yang paling bijaksana sedunia. Bisa, Insya Allah, tabarakallah. Kamu jangan ini dong, jangan terlalu mengada-ngada gitu. Ya udah ya, barakallahu fikum, yuk. Oke, jadi gini, Feb. Setiap orang pastinya ya memiliki kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing. Ya, kita jangan selalu mencari kelemahannya saja, tapi kita juga harus mencari tahu apa nih yang menjadi kelebihan orang tersebut. Kita bisa bantu dia gitu untuk, ayo, kamu pasti bisa mengatasi masalah kamu. Kita harus memberikan rasa optimis ke orang tersebut. Karena kan kita nih sebagai manusia adalah makhluk sosial yang harus saling tolong-menolong. Jadi jangan sampai ketika ada nih orang di hadapan kita membutuhkan uluran tangan kita, kita diam saja. Ya. Apalagi kita kenal orangnya. Nah, jadi gitu, Feb. Ya. Kita harus mau selalu menjadikan diri kita tuh manfaat bagi sesama. Oke, mungkin itu saja teman-teman Beyond Education yang ingin kita bahas. Semoga apa yang kita perbincangkan teman-teman bisa petik manfaatnya semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.